serupa dan segambar dengan dia. Berarti saya dan saudara adalah gambar aslinya Tuhan. Entah kita hitam kulit kah, kemudian putih kah, kulit apapun adalah itu ciptaan Tuhan. Dan di sini kenapa saya lebih banyak bicara bagaimana kita mengasihi sesama kita, karena kita ada di dunia. Kita baku lihat saja. Kalau kita tidak mengasihi kita, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang kita sama sekali tidak lihat? Iya toh? Bayangkan sesuatu yang kita tidak lihat. Ini kita ini ada di golongan siapa? Yesus bilang, Yesus sampaikan kepada Thomas ini. Ketika Thomas tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit, Thomas bilang, sebelum jari saya ini masuk di lubang apa? Saya tidak akan percaya. Tapi ketika Yesus benar-benar hari di depan dia dan dia sampaikan, hari ini kau lihat saya sudah tak masukkan tak jari di tempat lubang, engkau percaya. Itu bahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita ada di golongan itu, orang yang tidak melihat namun percaya hari ini. Tapi bagaimana kita mau mengasihi Allah yang kita tidak lihat? Hari ini kita tidak lihat. Barang ini kan tidak terjadi di dalam dunia kita. Ini sudah terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. Sudah beberapa generasi sudah lewat. Ini hampir 2000 lebih tahun yang sudah berlalu. Yesus lahir seperti itu. Tapi penciptaannya itu sudah beribu tahun. Dan ini sangat mustahil. Kita mau mengasihi sesuatu yang kita tidak lihat, itu sangat mustahil. Contoh saja, kita mau pacaran perempuan atau laki-laki yang kita tidak kenal, belum tentu kita mau mencintai kan? Atau tidak lihat kita langsung cinta. Hari ini enak karena bisa video call, terus bisa kirim foto-foto, jadi enak. Tapi dulu kan tidak. Jadi bagaimana kita mau mengasihi Allah yang kita tidak lihat, sementara apa kita yang lihat ini saja tidak bisa mengasihi. Ini yang luar biasa. Ini tantangan untuk kita hari ini. Mengasihi berarti bukan kita hanya memberi segala sesuatu yang kita miliki. Mengasihi itu pengertiannya sangat luas sekali. Kita kasih itu pengertiannya terlalu dalam. Hari ini yang saya mau bicara lebih banyak itu bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi saudara kita, teman kita, mengasihi diri kita. Entah apapun diri kita ada hari ini, kita harus terima diri kita, hargai diri kita. Harga diri kita itu dengan banyak. Kenapa kita harus menghargai diri kita? Karena di dalam 1 Korintus 1 ayat yang 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di sana katakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kenapa kita harus menghargai diri kita? Karena Allah sudah berkorban untuk saya dan saudara. Allah sudah menciptakan kita, tapi dia juga masih kejar-kejar ketika manusia itu jatuh bangun di dalam dosa, dia kejar-kejar sampai bagaimana dia mengaruniakan anak tunggal satu-satunya untuk menebus saya dan saudara. Dan karena itu bagaimana kita menghargai diri kita. Sejelek-jeleknya kita mau bilang, orang bilang kita monyet kah, orang mau bilang kita hitam kah, keriting kah, bodoh kah, itu terserah. Tapi yang paling penting di sini apakah kita terima diri kita sendiri atau tidak. Menghargai karya Allah yang luar biasa dalam setiap diri kita atau tidak. Karena biar sejelek-jeleknya apapun, seperti saya sampaikan bahwa sejelek-jeleknya apapun, saya adalah karya Tuhan. Itu yang kita harus imani, bahwa saya biar jelek begini tapi saya diciptakan Tuhan. Saya adalah gambar Tuhan. Namun hari ini banyak yang terjadi, tidak menghargai, tidak menjaga apa yang Tuhan sudah buat dalam setiap diri kita. Yang pertama itu kita tidak menjaga diri kita dengan kesehatan kita. Kesehatan ini jadi faktor utama. Saudara kita itu dia sakit paru-paru. Seperti yang dijelaskan oleh dari kantor datanya itu memang benar, itu benar bawahnya, karena kita sama-sama di Uganda sudah sakit tapi dia paksa untuk melakukan aktivitas. Ini contoh saja. Kita yang lain lebih parah dari dia, mungkin lebih parah dari dia, artinya lebih tidak menghargai tubuhnya.
kita sudah tahu sakit, tapi kadang paksa kerja juga ada. Kita sudah tahu barang tidak baik.